Ta'ala. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sodako. Apa itu sodako? Sodako yaitu memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, apabila sedekah dilakukan, maka untuk niat yang tidak diberi orang lain, itu sangatlah rugi sekali. Maka teman-teman, kita perbanyaklah sedekah, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata yang salawat dan salam senantiasa tercurah ke Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Bapak Guru dan serta teman-teman sekalian, saya akan membawakan ceramah pemimpin. Sebagai diketahui bahwa pemimpin adalah hal yang sangat penting bagi kita, karena tanpa pemimpin kehidupan ini tidak akan dapat hidup rukun, damai dan tentram. Oleh sebab itu, sebagai warga masyarakat dan baik, sudah sepantasnya lah kita harus patuh kepada pemimpinnya. Sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus memilih pemimpin yang baik dan bijaksana. Apabila kita salah memilih pemimpin, maka yang akan terjadi adalah koreksi. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya sayangi kaum muslimin dan muslimat semua, izinkanlah saya menyampaikan tausiah tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan beserta hukumnya. Hadirin sekalian, puasa berasal dari kata syaum atau siam yang artinya menahan diri. Lengkapnya, menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsu, serta segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Adapun hukum puasa di bulan Ramadan, hukum puasa di bulan Ramadan adalah fardu ain yang artinya wajib. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri 217 Palembang, kaum muslimin dan muslimah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat sehat. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan keharusan. Betul apa betul? Oleh karena itu, izinkanlah saya pada pagi hari ini untuk membawakan tausiah yang berjudul pentingnya berbakti kepada orang tua. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughan. Zaman sekarang banyak yang meragukan bahwa setelah kematian masih ada kehidupan. Mereka merasa bahwa kehidupan hanya ada di dunia. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak
Padahal sudah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan adanya kehidupan setelah kematian. Kelak setelah mati kita akan bangkit kembali untuk membalas seluruh amal yang berada di dunia. Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Lalu tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Yaitu hari di mana Izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang kebersihan. Kita ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil seperti menyapu halaman, membuang sampah pada tempatnya. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Dan sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perbuatan yang diceritakan oleh Abu Abdillah Al-Kufi. Dahulu ada seorang di Kufa yang memiliki anak durhaka. Suatu saat sang anak ribut berkelahi dengan bapaknya. Karena suatu hal, sang anak akhirnya menyeret kaki bapaknya sampai keluar rumah, lalu menariknya di jalan hingga beberapa jarak yang cukup jauh. Tatkala sampai pada suatu tempat, tiba-tiba bapaknya teriak sambil meneteskan air mata sembari mengatakan, "Wahai anakku, cukup di sini saja kau menyeretku, sebab aku dahulu hanya menyeretkan." Dan kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah ilmu yang ada segala nikmat-nikmatnya, hingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat. Walafiat salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang mempelajari ilmu dengan cara yang benar, dan kita sampaikan dengan memahami ilmu dengan memahami yang benar, artinya memahami